Halo semua, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Saya, John Kurniawan, dan ada Dian Cintantia, Joseph Williamson, Vincent Karundeng, dan Weni Aditya akan menjelaskan tentang materi ini. Mohon disimak. Keadaan sosial politik di masa demokrasi liberal itu belum stabil secara nasional atau menyeluruh karena pergantian kabinet terlalu sering, persaingan partai politik lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya, Dewan Konstituante, hasil pemilu 1955 tidak berhasil menyusun undang-undang baru. Dari situ, Presiden Soekarno ingin mengurangi jumlah partai, jadi 21 Februari 1957, Soekarno menyampaikan konsep kalau dia mau membentuk kabinet koalisi dari PNI, Masyumi, NU, dan PKI, ditambah Dewan Nasional yang anggotanya dari golongan fungsional, golongan yang punya pengaruh besar di masyarakat, seperti wakil dan ketua organisasi pemuda atau agama, pengusaha, dan lain-lain. Soekarno juga menekankan kalau demokrasi liberal itu bukan demokrasi yang asli dari bangsa Indonesia, jadi nggak sesuai sama bangsa Indonesia, makanya harus diganti dengan yang lebih cocok, yaitu demokrasi terpimpin. Dalam konsepsi Presiden 1957, yang isinya tentang demokrasi terpimpin, gagasan untuk memperbarui keadaan politik, sosial, dan ekonomi, itu ada dua pokok. Yang pertama, pembaruan struktur politiknya harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi rakyat, harapan dan tujuan masa depan rakyat. Yang kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat dan golongan fungsional. Jadi aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dan terrealisasikan. Untuk merealisasikan demokrasi terpimpin, Soekarno sudah melakukan beberapa hal, kebanyakan membentuk lembaga di dalam pemerintahan, jadi dimulai dengan membentuk Dewan Nasional tanggal 6 Mei 1957. Ini lalu mereka membahas usulan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini berawal dari Letnan Jenderal Nasution. Dia mengusulkan secara tertulis, tapi kurang didukung oleh wakil-wakil partai di Dewan Nasional, karena kebanyakan wakil-wakil di dalam Dewan Nasional ini lebih mempertahankan Undang-Undang sementara 1950. Nah, tapi karena Soekarno didesak oleh Nasution, makanya Soekarno juga menyetujui. Jadi tanggal 19 Februari 1959, Soekarno mengeluarkan keputusan tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, akhirnya Soekarno menyampaikan ke DPR, ke Dewan Konstituante, karena kan yang berwenang menetapkan undang-undang waktu itu Dewan Konstituante. Presiden Soekarno juga meminta anggota Dewan Konstituante untuk menerima Undang-Undang Dasar 1945 dan diadakan pemungutan suara, tapi setelah dilakukan 3 kali tidak mencapai quorum atau jumlah minimal orang yang harus hadir dalam rapat supaya bisa memutuskan sesuatu atau mengesahkan satu keputusan. Esokan harinya, 3 Juni 1959, Dewan Konstituante reses dan mengakibatkan situasi politik menjadi semakin genting, menjadi semakin kacau. Di hari yang sama juga, 3 Juni 1959, itu mulai jam 6 pagi diberlakukan larangan untuk semua kegiatan politik untuk mencegah munculnya eksis politik sebagai akibat ditolaknya usulan pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang 1945 oleh Dewan Konstituante. 3 Juli 1959 diadakan pertemuan antara Soekarno dengan Ketua DPR, Perdana Menteri, dan lain-lain, dan hasil keputusan dari pertemuan ini adalah memberlakukan Undang-Undang 1945 lewat Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden ini disambut baik oleh semua orang, dari masyarakat sampai orang-orang di dalam pemerintahan, termasuk TNI, juga menyambut baik Dekret Presiden ini. Selanjutnya, konsep demokrasi terpimpin ini mulai direalisasikan melalui state of emergency atau Staatsnoodrecht. Ini hukum negara dalam keadaan bahaya atau genting. Ini terpaksa diambil karena waktu itu keadaan negara juga lagi krisis. Setelah dekret presiden 5 Juli, itu kabinet karya dibubarkan. Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat ke Soekarno. 10 Juli 1959-nya Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja.
Pembentukan kabinet ini diikuti pembentukan lembaga-lembaga yang lainnya, seperti DPAS yang langsung diketuai oleh Soekarno. DPAS ini tugasnya menjawab pertanyaan presiden. DPAS juga berhak mengajukan usul ke pemerintah. Anggotanya 45 orang, dilantik 15 Agustus 1959. Nah, 17 Agustus 1959 di dalam pidatonya yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Jadi dalam isi pidatonya itu, demokrasi terpimpin itu mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan total. Di dalam sidang DPAS November 1959-nya, itu DPS mengusulkan agar amanat presiden tanggal 17 Agustus 59 yang tadi dijadikan garis-garis besar haluan negara. Nah, akhirnya disetujui, lalu diberi nama Manifesto Politik Republik Indonesia, atau biasanya di penyebutannya sering disingkat Manipol. Selanjutnya 31 Desember 1959 itu dibentuk MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Ketuanya Khairul Saleh, Toko Murba, dan dibantu sama beberapa orang wakil. Nah, DPR hasil pemilu 1955 itu tetap menjalankan tugasnya. Mereka terlihat seperti kayak mau akan melaksanakan semua kata presiden, tapi sebenarnya di situ konflik yang sebenarnya baru muncul. Jadi Sartono, ketua DPR waktu itu, menyarankan supaya Presiden Soekarno itu meminta mandat, tapi Soekarno menolak. Jadi 5 Maret 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR, diganti dengan DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang dilantik 25 Juni 1960. Tugas pokoknya melaksanakan manipol atau manifestasi politik, melaksanakan demokrasi terpimpin, dan merealisasikan amanat penderitaan rakyat. Pembubaran DPR ini mendapatkan reaksi yang bermacam-macam. Salah satunya tokoh NU, Nahdlatul Ulama, yang awalnya keberatan waktu pembubaran DPR. Terus mereka mengancam kalau mereka bakal menarik pencalonan. Tapi keputusannya berubah setelah jatah kursi untuk Nahdlatul Ulama, untuk NU ini ditambah di DPR Gotong Royong. NU sendiri sebenarnya menolak kabinet Nasakom. Nah, Mr. Sartono dan Mr. Iskak Cokro Adisuryo dari PNI itu pun menolak. Nah, sedangkan pihak-pihak yang mendukung DPR-GR menggabungkan diri, mereka bergabung di dalam satu Liga Demokrasi, itu isinya dari NU, Masyumi, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, dan PSII. Selanjutnya Soekarno membentuk Front Nasional yang langsung diketuai dengan Soekarno sendiri. Itu satu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi Undang-Undang 1945. Setelah itu Soekarno regrouping kabinet berdasarkan ketetapan Presiden nomor 94 tahun 1962, atau pengintegrasian kayak penggabungan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara gitu. Ini lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif, MPRS, DPR-GR, DPA, MA, dan Dewan Perancangan Nasional, dan dipimpin langsung oleh Presiden. Presiden juga membentuk MPPR, Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi, Badan Pembantu Pemimpin Besar Revolusi atau PBR, dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Dari semua yang dilakukan Soekarno, Muhammad Hatta itu menilai pelaksanaan demokrasi terpimpin di dalam tulisannya yang judul Demokrasi Kita. Ini tulisannya ada di majalah Islam namanya Panji Masyarakat tahun 1960. Muhammad Hatta